Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah, astaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bab nafaqat terakhir sampai hadis yang ke-997. Sekarang hadis yang ke-998. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya, tangan yang di atas itu khairun, lebih baik, minal yadi sufla, daripada tangan yang di bawah. Wa yabda'u, dan mulailah ahadukum, salah satu dari kalian itu, biman, dengan orang yang ya'ulu, dia tanggung. Taqulul mar'atu, berkatalah para perempuan, maksudnya para istri, at'imni, berilah aku makan, atau tolikni, ceraikanlah aku, tolaklah aku. Rawahu Darul Qutni bi isnaduhu hasanun. Hadis dari Abu Hurairah ini, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tangan yang di atas, ini menunjukkan orang yang memberi, yang dimaksud tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, artinya orang yang menerima. Jadi bapak-bapak sekalian, berangan-anganlah, bercita-citalah orang itu memberi, jangan sampai berangan-angan mendapatkan daripada sesuatu dari orang lain. Meskipun kalau diberi seseorang, jangan ditolak, walaupun tidak bermanfaat buat kita. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jalan ke pasar sama Umar, Umar memberikan satu masukan kepada beliau, Rasulullah, ada pakaian bagus, kain bagus, bu penjenengan beli ini untuk Id, untuk hari raya, dan untuk menerima tamu-tamu delegasi dari negara lain sekarang, tamu-tamu dari negeri-negeri lain. Nah, ternyata dilihat oleh Rasulullah itu sutra. Wah, ini adalah pakaian yang kalau kita pakai itu tidak ada bagian di akhirat sana.
Lah satu ketika Nabi itu memberikan hadiah kain sutra kepada Umar, memerintahkan seorang, sehingga gimana Rasul ini, kan katanya ini barang haram dipakai seorang laki-laki, kenapa menghadiahkan kepada saya? Ditanyakanlah si Umar radhiyallahu anhu itu kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau mengharamkan kain ini sementara engkau menghadiahkan kepadaku. Apa jawaban Rasul? Kain ini tak hadiahkan bukan untuk supaya aku merintahkan untuk engkau pakai, kan bisa untuk istrimu, bisa kamu jual kembali. Intinya pemberian itu meskipun kita tidak bisa memakai, kalau barang sesuatu itu bisa dipakai orang lain, maka diterima saja, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Pemberian juga begitu. Bagi orang yang memberi adalah sesuatu yang dianggap paling baik. Bagi orang yang menerima, jangan mencacat pemberian orang lain. Wah, was diundang terbaik dikai iki, jangan. Ya, jangan. Mungkin buka bersama gen kula terbaik karo tempe lah. Terus di rumah daging, terus greneng. Lah kan tidak ada perjanjian daging juga. Namanya juga buka bersama. Jangan. Apalagi soal makanan, tidak boleh mencerca, mencaci makanan. Kalau mau makan, suka dia makan, tidak suka tinggalkan. Jangan seperti orang-orang yang tidak pernah ngaji, tidak ngerti ilmu, greneng tapi habis. Wah, nganan koyong ini, kan anak kecil gitu. Kalau makan itu. Jadi pemberian ya, pemberian tangan yang di atas itu menunjukkan adalah orang yang memberi. Sementara tangan yang di bawah itu adalah orang yang menerima. Apalagi meminta-minta itu adalah sebagai pekerjaan. Masya Allah. Islam itu ya perwira lah istilahnya seperti itu. Ya, kalau kita sesama muslim ini satu sama lain ini, orang yang tahu ilmu tentang din ini, tidak akan terjadi seorang muslim di kanan kiri kita itu sampai apa istilahnya bengok-bengok kurang pangan. Kita makan sudah GGN itu ya, sementara kanan kiri kita untuk dilihat gitu, dilihat barangkali ada kekurangan soal makanan, itu kan barang pokok. Meskipun makanan itu tidak pokok nomor satu, pokok nomor satu itu angin. Orang tidak makan satu hari tidak apa-apa, orang tidak minum satu hari kuat insya Allah. Tapi kalau angin dicegah satu hari kan yuk, satu hari lah 1/4 jam aja pokok. Tapi itu termasuk sesuatu apa kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada seorang istri atau orang lain yang tangguh. Itu pemberian. Jadi kita marilah berangan-angan bagaimana ya caranya kita itu bisa bersedekah kepada orang lain. Ya, bersedekah. Dan jangan lupa mendoakan saudara muslim yang lain kebaikan, karena tidaklah seorang itu mendoakan kepada saudaranya sama muslim tanpa seketahuan dia, malaikat pun datang kepadanya, kamu juga seperti apa yang kamu doakan kepada saudara. Maka saudara kita yang tertindas mungkin di Palestina sana ya, mungkin di Afghanistan sana, atau di para apa namanya di Syria mungkin ya, tempat-tempat yang lain, atau mungkin di negara kita juga banyak ulama-ulama yang terzalimi, mungkin doakan. Ya. Kalau dia mau kan orang terzalimi itu doanya, ya doakan mereka. Dan tidak usah memberitahu, tidak usah Pak jenengan perlu dongake lho, tidak perlu. Ya, itu kan pesanan ini. Pesanan tidak perlu, kita doakan. Baik orang yang mereka suka kepada kita ataupun yang tidak suka kita. Kalau itu seorang muslim ya, kita doakan kebaikannya ya. Kemudian mulailah ya. Kalian itu harus memulai dengan orang-orang yang kamu tanggung. Lah orang yang kamu tanggung itu apa? Diri sendiri ya. Perintahnya kan istrimu kamu beri makan kalau kamu makan, dia makan, dia ajak makan ya. Tanggung keluarganya kan. Kemudian juga tidak lupa orang tuanya, kanan kirinya, juga yang lain sebagainya. Ini orang-orang yang ditanggung.
Kemudian para istri itu sama berkata itu ya, berilah kami makan, artinya berilah kami ini penyambung hidup untuk makan itu, karena tanggungan seorang suami ya. Atau ceraikanlah aku. Jadi seorang istri itu tidak kerja sama sekali, tidak apa-apa, memang tidak ada kewajiban untuk bekerja. Entek jaluk ya. Moro-moro jaluk, asal yang diminta itu ada. Laki-laki lagi sebodoh gitu, semua akan kukasihkan asal ada apa yang ada pada diriku ini, pinter. Lah kalau meminta sesuatu apa yang tidak ada, lah ini baru kebutuhan loh, kalau kebutuhan atau pokok seperti istrinya Abu Sufyan itu. Abu Sufyan gitu. Yang kemarin udah lewat adalah diminta pada Rasulullah, dia itu bahil gitu ya. Suaminya tidak memberikan sesuatu haknya, ya Sufyan boleh ngambil tanpa seizinnya, ya. Enggak dikasih kok, ya, tapi kalau sudah tercukupi ya beda lagi. Jadi, mana ada kalanya seorang suami itu memperlihatkan sedekahnya kepada istri, ada kalanya juga tidak. Ini pelajaran. Biar istri itu juga tidak menghitung-hitung soal, apalagi kalau suaminya itu adalah satu pegawai yang gajinya tetap, dia akan menghitung. Enggak tetap saja dihitung kok, suaminya merantau itu sudah dihitung, mas sebulan lah sekian lah itu di rumah. Padahal yang namanya orang dagang, orang kerja itu juga beda-beda. Artinya kerja ya butuh orang ngerti neng kono nggih, masuk angin sok lelen, capek dan sebagainya. Neng rumah ngitung kerja terus. Kan berbeda. Lah istri kita juga harus kita pahamkan soal din ini, soal ma'isah, biar tahu. Tidak menjadikan sesuatu itu suaminya dijadikan bahan omongan kepada para kelompok perempuan. Oh, bojoku ini bojoku nanti tertarik. Wah, nek kula nek sesasi 2 juta mboten cukup lah, nek tambah melih. Wah, aja meneh kok 2 juta, aku 500 wae. Dadak merengek-rengek nganggo proposal lah kira ini. Bojo nggo proposal lah. Artinya dari sini seorang suami itu berkewajiban memberikan satu makan kebutuhan kepada istrinya, atau kalau tidak mau ceraikan saja. Dan boleh seorang istri itu menuntut cerai manakala suaminya itu tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Batin juga perlu, nggak perlu. Kalau udah ceraikan, jangan sampai kami dan ceraikan juga tidak diperhatikan, nah, kan repot. Jadi harus jelas, ya, harus jelas. Apa saya ini masih jadi istrinya atau bukan? Kok jadi istrinya tidak diperhatikan soal urusan makannya mungkin begitu. Kalau sekarang kan berbeda dengan dulu gitu. Kebutuhan sekarang sudah mungkin menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Jagong, ini kata dia. Masya Allah, kalau punya betul perlu utang, jago kok utang kanggo nyumbang, berarti gitu. Secara hitung-hitungan kan gitu. Ini nyumbang sangka oleh utang kan berbeda. 999 nomor 1 ini. Wa an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu fi rajulin, pada seseorang, kisahnya seseorang layajidu yang tidaklah rajul tadi mendapati mayung fiku, apa yang dapat dinafkahi ala ahlihi, atas atau kepada keluarganya. Qala, bersabda Nabi, yufarraqu, dipisahkan bainahuma, di antara kedua, dipisahkan saja di antara keduanya.
akhrajahu Sa'id bin Manshurin an Sufyana an Abi Zinadi qala berkata Abi Zinad qultu aku berkata li Sa'id bin Musayyab kepada Sa'id ibni Musayyab radhiyallahu anhu sunnatun sunnah qala berkata Sa'id ibni Musayyab sunnatun sunnah wahada dan ini soal dia katakan sunnah itu adalah hadis ini mursalun qawiyan. Mursalnya itu kuat hadis mursal. Jadi kisahnya itu seorang laki-laki ya, itu tidak mampu dia itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Pripun wis dipisahke wae di antara keduanya, itu maksudnya hubungan antara suami istri diceraikan saja. Apa itu sunnah? Katakan itu ya si Abi Zinad dia berkata kepada gurunya si Sa'id ibni Musayyab tadi, apa itu sunnah? Sunnah lah. Perkataan ini dianggap kemursalannya itu menguat ya, kuat. Artinya kalau itu sunnah, ketetapan yang biasa dilakukan itu kalau tidak bisa harus dipisahkan, ya, harus dipisahkan. Dan tidak bisa memberikan nafkah. Lah, termasuk orang yang tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya ini, seorang istri ini bisa mengajukan cerai. Meskipun itu nafkah batin, bisa mengajukan cerai. Karena terjadi pula di zaman Rasulullah ini, karena tidak bisa menafkahi soal batinnya, akhirnya mengajukan cerai. Ya, pisahkan saja. Dan ini soal apa dulu? Ya tidak. Kalau misalkan dia sehat, alhamdulillah, jebret kecelakaan, tidak berhenti. Kalau terjadi seperti itu, kalau muslimin ini ada melaksanakan syariat jamaah, maksudnya ya diperhatikan soal yang seperti ini. Tidak harus diceraikan, tapi harus ya imamnya memperhatikan, pimpinannya harus memperhatikan, karena dia kecelakaan. Terkecuali kalau dia itu sebetulnya mampu tapi tidak mau bekerja, nah, ini berbeda lagi ya. Ada juga seorang itu malah dia itu bonceng kepada istrinya suruh yang bekerja, kemudian dia sendiri yang di rumah ya, oper artinya, masak, cuci, urus anak. Nah, padahal ya laisa dzakaru kal unsa, yang namanya laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Sak halus-halusnya laki-laki untuk mengurus rumah tangga itu tidak bisa seperti perempuan. Sak bisa-bisanya bekerja seorang perempuan itu juga tidak sebagaimana seorang laki-laki. Mungkin hasilnya lebih banyak atau lebih besar hasilnya dia. Hasilnya lebih besar barangkali. Tapi dilihat daripada pekerjaannya mungkin sudah menyimpang. Maka boleh-boleh saja seorang istri itu bekerja, atau mungkin minta izin kepada suaminya untuk bekerja dekat, pekerjaannya ya orang campur aduk laki-laki dan perempuan misalkan itu ya. Boleh kalau pekerjaannya itu sudah jarak safar, diantarkan, nanti pulang dijemput. Nah, bisa seperti itu. Dagang misalkan itu ya,
ada. Ya tidak apa-apa seperti itu, tapi itu bukan kewajiban. Kalau seorang suami ngoyak-ngoyak istrinya itu supaya menjadikan satu tulang punggung, ya ini keliru. Salah. Tanggung jawab seorang laki-laki dengan kemampuan yang ada ini. Kalau sampai terjadi dia itu tidak bisa menafkahi karena kemalasannya, tidak mau mengusahakan untuk menafkahi keluarganya, maka harus dipisahkan saja. Orang karep omah-omah. Nah, dari ini pun lah pasar nikah mau sergep lah, manten anyar sergep lah, bae lah sudah. Pindah ngopi sana gitu. Pinter ngeles ya. Ada persoalan sudah tanggungannya sana. Apalagi ngoyak-ngoyak sama istrinya supaya kerja, ini jangan. Tapi kalau minta istrinya kerja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Istrinya Ali bin Abi Thalib itu, si Fatimah itu juga pekerja keras, tapi di rumah guling, gandum, gini, masya Allah. Anak Nabi minta pembantu saja oleh Nabi dialasi, karena capek-capek kayaknya, gampang kita belajari. Sampai akan ada zikir Fatimah itu nih, ketika mau tidur, jalannya seperti itu. Jadi tidak enak-enakan. Sementara Ali bin Abi Thalib, masya Allah, ya, seorang pemuda yang dia awal-awal masuk Islam, dia masih masya Allah, tidak pernah seteguk setetes pun. Ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah satu tetes pun tenggorokannya itu kena minuman keras. Ya, itu. Nah, masya Allah. Wan Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya dia Umar radhiyallahu anhu tadi kataba menulis surat ila Umaroi, kepada amir-amir al-ajnadi, nama amir-amir pasukan, firijalin, pada laki-laki, ghabu yang mereka itu meninggalkan, an-nisaim, dari istri-istrinya, an ya'khuduhum, supaya dia itu, mereka itu memberi, bi ana yunfiku, sebab bahwasanya dia itu harus pemberian nafkah, menafkahi, mereka itu mau menafkahi, au yutolliku, atau dia itu mentolaknya saja. Fa in tolaku, maka jika dia itu, mereka itu mentolak, ba'atsu, mereka itu mengirim binafakoti, dengan nafkahnya, ma apa-apa yang habasu, mereka itu menahan ketika masih ada di rumah suaminya. Akhrajahu asy-Syafi'i sumal Baihaqi fi isnadi hasanun, dengan sanad yang hasan. Jadi Umar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada amir-amir pasukan, yaitu pada seseorang laki-laki. Sini suratnya intinya begitu, seorang laki-laki yang mereka itu meninggalkan istri-istrinya, para pasukan tempur kemudian meninggalkan istrinya itu ya, supaya dia juga meninggali nafkah, memberikan nafkah, itu kewajiban. Harus menafkahi mereka, sebab bahwasanya
mereka mau menafkahi atau dia mencerai saja. Kalau tidak dinafkahi, biar dinikah orang lain. Kalau dia itu mentolak, padahal dia itu pasukan tadi baru keluar pasukan tadi, maka supaya dia itu mengirimkan nafkahnya atau memberikan satu pesan. Kalau sekarang kan lewat HP, udah cerai tapi ada nafkahnya. Apa yang dia menahan? Ketika kan orang cerai itu kan tidak langsung dicerai terus kemudian disuruh pulang, tidak, harus tinggal di situ dulu sampai menunggu. Ada pendapat kalau ada hadisnya juga gitu, ayat apa hadis itu ya, menunggu masa iddahnya selesai. Setelah itu baru kan bisa jadi belum masa iddahnya selesai, bisa jadi bujuk. Kecuali kalau sudah 3 kali cerai dan keempat kalinya dia bisa kembali. Ini pun juga terjadilah, sudah lewat pembicaraan di kalangan para ulama fikih. Sebagian pendapat kalau sudah itu berarti harus pulang, sebagian tidak juga harus menunggu. Dan tanggungan menunggu itu di rumah itu adalah tanggungan bekas suaminya tadi. Kalau sudah diceraikan masih ada tanggungan nafkah gitu. Nah kalau anak bagian tanggungannya bapaknya itu. Jadi urusan nafkah ini urusan yang penting juga. Sering orang itu nyeleweng gitu ya, gara-gara karena tidak dinafkahi gitu ya. Kemudian seorang perempuan ini melanggar aturan, ya, melanggar aturan itu mungkin dianggap sebagian saudara kita tidak melanggar, ya, pergi merantau, ya, kemudian sendirian dan lain sebagainya, ya, ditinggalkan di rumahnya. Karena apa? Alasannya suaminya penghasilannya tidak bisa menutup kebutuhan. Saya yakin kalau soal kebutuhan, soal makan, saya kira kalau mau bekerja bisa tertutupi loh. Asal tidak neko-neko bahasanya begitu. Soal mahmisah ini. Dan perlu diketahui bahwa sekalian, soal bekerja ini, orang ini berangkat bekerja itu jangan lupa meniatkan sebagai ibadah. Kalau sudah orang beribadah, kalau nanti sudah berhasil tidak akan ada kesombongan. Tapi sudah, seandainya tidak berhasil, gagal apa yang dia usahakan, tidak putus asa, usah menjalankan ibadah kok. Takdir itu milik Allah Ta'ala, tapi ikhtiar buat terus buat manusia ini. Nah maka bagi seorang laki-laki ini menjadikan seperti apa keluarganya itu ya dia ini, laki-laki ini. Sekedar memberikan makan juga tidak cukup urusan ini, tapi juga soal masalah perilaku keluarganya juga mau diarahkan kemana. Anak istrinya itu menginginkan satu kebaikan, sementara dia tidak pernah memberikan nasihat kepada keluarganya. Kepada keluarganya, ajaklah anak istri itu masuk ke dalam jannah atau kebaikan. Dan ajaklah keluarga ini menjadikan satu keluarga yang semaksimal mungkin keluarga yang baik. Jangan mencontoh sesuatu yang tidak baik. Mungkin penghasilannya sederhana, biasa saja. Bahkan mungkin dilihat orang-orang lain itu kekurangan mesake. Alhamdulillah karena keberkahan yang ada. Keberkahan yang ada. Orang itu kan sudah pawaan miskin itu makan apa aja enak, orang lain makan tidak enak. Mangane mingsra malah sedikit warak lah gitu kan, gitu. Kalau nek kepaksa saya dikasih tip ya,
temen dulu itu di udah lama tapi udah orang miskin itu sudah tidak macam-macam mangan ora kono sing dipangan opo lah ya pokoknya nggawa cabe telu dikremus tambahane sego sepiring oh ya pinter kan wis kepeksa kolu lah itu loh dia nambani sepiring kan dilala urung mari pedes ya wis tambahin nek ije. Maka kalau keluarga yang banyak kan harus lihat buka magicom itu kan loh ini segane karek sakmene sapa suruh mangan lah kayak gitu ya, biasanya yang seperti itu ibu-ibu itu mentolo jadi makan di siang hari ini anak-anak itu dikumpulkan kokoh itu anak-anak kan ibu sak pole berarti banyak itu sebagian itu harus dikumpul terus dimakan walaupun saya seperti itu ya belum mentolo lah dikasih nek garingan ora masalah lah itu diduduk lah ya tapi kalau perempuan itu biasanya lebih tegel lah ini tegel bahasanya padahal kalau melihat nasi berceceran itu ada juga masya Allah mepe nih mepe gabah teng napa niku teng latar niku. Pitik notol sijo tun balap watu. Padahal umpama mati ngoten ya gabah ditotol regane pitike ya adoh lah ngoten nggih. Nah, barang dadi sego terus nah itu kan rasanya pripun ngoten nggih. Rasane. Orang kan aneh, Pak. Seperti itu. Dikubuk lah ya ngoten. Jadi duyak biasa saged dikebuk. Lho niku terjadi kok. Tanggoe terjadi. Pitik di anak cilik-cilik tadi buyak bayi itu gebuk peres yang kerja lagi mati ketun sak teli ini ku murene sekilo ya pitike nek didol ya wah ketun jadi semacam seperti itu Bapak sekalian hendaklah kita juga berhati-hati soal memberikan nafkah kepada keluarga ini dikai panganan opo sangka ngendi mungkin istri tidak tanya pokoknya ngerti nah kayak ngerti kok ngendi lah itu nah kita jangan sampai ya seperti itu lah kan orang sering mengucapkan alhamdulillah barang sing barang haram mengucapkan alhamdulillah juga lo orang-orang riba itu ya orang-orang riba mengucapkan alhamdulillah bisa cair lah jadi yang dia carikan adalah soal riba ada yang semacam seperti itu atau orang-orang yang perbuatannya mencari nafkah itu dengan cara mencuri merasa senang merasa bangga karena curiannya tidak pernah konangan Masya Allah istrinya ya ora pengatur ngono ki rasa alhamdulillah konangan malahan dan Allah Ta'ala itu kalau memberikan sesuatu kejelekan itu mau dibalas di akhirat itu dosa gen bertumpuk itu biasanya seperti itu dia berbuat satu kesalahan itu orang kebongkar-bongkar sehingga tuman dengan itu ya, bagi itu dan sebagainya hendaklah kita juga selektif juga untuk memberikan makan anak dan istri kita sementara apa yang kita berikan kepada anak istri kita itu apa wujudnya itu apa halal kah haram kah halal secara zat ya atau secara wujudnya memang sudah haram dulu. Jadi urusan nafkah ini soal cari makan ya bapak-bapak untuk mencukupi keluarganya. Saya kira untuk malam hari ini saya coba sekian apa yang saya sampaikan. Ya. Aku budi bihada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.